Ya nih sore ngik gitu. Ganti treadmill aja kali ya. Ya udah deh. Seperti yang kalian dengar tadi, treadmill kita berisik banget, jadi kita mutusin buat ganti treadmill. Ini sorry ngos-ngosan karena belum setting aja ngangkat ini ke lantai 2 berat banget. Ayo, jadi yang belum tahu di DKID itu yang sering olahraga tuh gua sama Mas Hari ini, kameramen. Dan treadmill yang sering kita pakai ini, ya udah berapa tahun ya Mas? Udah lama banget. Udah lama banget, makanya dia tuh suaranya udah ngik dan kita takut rusak. Makanya hari ini kita dikirimin treadmill sama Yesol, yaitu Yesol Treadmill PH5. Dan gue penasaran sih, apakah dia bisa lebih bagus dari treadmill lama gue atau enggak. Kita bakal unboxing. Oke, ini udah kebuka semua dan kelihatannya kita nggak usah ngebaut-baut yang banyak, cuman kita tetap dikasih ya ini kayak dia ada kunci L. Ini kalau kita lihat dia tuh harusnya tinggal diangkat aja ini, terus paling kita ngebautin karena lihat ini kalau dilepas tuh dia masih turun. Jadi harusnya ada yang harus kita bautin, cuman nggak seribet barang-barang Yesol lainnya kayak waktu itu sepeda kita harus ngerakit satu-satu. Tapi apa ya, dia juga ngasih, oh ini ada tatakannya buat naro tab atau HP. Terus kita juga dapat heart rate ambient, ini fungsinya ya buat ngitung heart rate kita. Nanti harusnya si Yesol heart rate ini bisa kita sambungin ke aplikasinya yaitu Yesol Lite. Nanti bakal kita coba sambil sekaligus praktekin pakai si treadmillnya ini. Terus sisanya ada emergency magnet dan buku panduan sama kunci L. Udah sih itu aja. Kalau kita lihat dari treadmillnya, si ukuran jalannya ini, ukuran si jalan treadmillnya ini tuh dia, ya kalau kita ngukur secara mata dia lebih besar daripada treadmill kita sebelumnya. Nah treadmill kita sebelumnya kalau misalnya gue pakai lari gitu, si sisi sepatu ini ujung-ujung tuh kadang tuh kena. Jadi ya sebenarnya nggak berasa, tapi kelihatannya pas kita udah beres olahraga kan ngelepas sepatu dan pengen ngebersihin, kelihatan gitu ada gesekan-gesekan. Ini masih ada bekas nih, kelihatan. Gara-gara dia tuh kurang lebar. Sedangkan yang Yesol PH5 ini dia lebih lebar ya. Terus kalau misalnya dari segi desain, si Yesol ini kelihatan lebih modern lah ya. Ya, tapi kalau misalnya dibandingin sama treadmill ini, dia kan tahun berapa juga kita nggak tahu ya. Cuman gue lebih suka desain-desain yang kayak gini, kelihatan lebih modern, lebih simple, dan dia tuh kelihatannya juga lebih bersih. Sebenarnya kalau bersih enggaknya gimana kita aja, kalau kayak gini kan nggak pernah kita bersihin. Dan kalau Yesol ini pasti kita bersihin terus ya, karena sekarang kita bakal sering pakai, bakal sering olahraga terus. Jadi kita harus bersihin biar olahraganya juga nyaman. Sekarang kita bakal lanjut nge-setup, masang si kuncian treadmill ini, si stangnya ini, biar bisa langsung gua coba. Terus sekalian juga kalian lihat nge-setup treadmill ini tuh susah atau enggak sih. Oke, jadi tadi kita cuman masang kuncian di bagian bawah stangnya ini biar dia tuh nggak jatuh ke bawah, ke belakang. Terus udah aja, udah dong. Ini sih kalau misalnya kalian pengen pasang sendiri bisa banget. Cuman yang berat ya tadi boxnya. Kalau kayak kita naikin ke lantai 2 bakal capek banget. Sedangkan tapi kalau misalnya di lantai 1 terus kalian sendiri, kalau misalnya kalian kuat, tarik aja ke dalam, buka-buka boxnya, setupnya cuman satu udah unboxing, buka ini, pasang kunci. Ini tinggal kita colok kabel, kelar gitu. Ada satu lagi yang kita lupa pasang, yaitu si bracketnya ini. Fungsinya ya buat naruh device kita. Dan ini bracketnya beda sama device Yesol lainnya yang pernah kita
unboxing dan pernah kita bahas. Kalau yang lainnya tuh dia cuman ya bracket aja ditaro, terus HP kita tinggal diselipin. Tapi yang ini tuh dia rada lengket, jadinya harusnya HP kita tuh jadi nggak gampang jatuh. Terus masang bracketnya gitu aja, gampang banget ya ini nge-setup semuanya. Harusnya sendiri aja tuh bisa selama kalian nggak ngangkat ke lantai 2. Oke, nggak lupa juga semua barangnya Yesol itu dia punya kartu garansi ya. Jadi kalau misalnya kita beli kayak misalnya si PH5 ini, kita bakal dapat kartu garansi. Terus kita bisa masuk aja ke website Yesol dan ngecek si nomor seri barang yang kita beli. Nanti dia bakal langsung keluarin seri apa, terus misalnya mau klaim garansi kita tinggal klik aja, gampang banget. Oke, sekarang kita bakal coba jalanin si treadmillnya ini, terus kita coba juga dia konekin ke Zwift app, ke Yesol Lite, pokoknya ke semua apps yang sekiranya dia udah support. Sebelum kita nyalain semuanya, ini kalau misalnya kalian beli treadmill apapun itu mereknya, mau selain Yesol pun, harus ada emergency magnetnya. Ini tuh fungsinya kalau misalnya kita lagi pakai terus kekencangan, terus misalnya kita mau turunin kecepatannya ternyata nggak bisa, kita bisa langsung copotin si emergency magnetnya dan dia bakal langsung berhenti. Jadinya bisa prevent kita dari hal-hal yang berbahaya lah ya. Oke, sekarang semuanya udah terkoneksi, si heart rate armbandnya udah, terus si Yesolnya ke aplikasinya juga udah. Ini konekinnya gampang banget ya. Kita tinggal nyalain Bluetooth di device kita, nyalain si alatnya, pencet-pencet, udah semuanya ke connect. Sekarang gue bakal coba jalanin. Oke, ini di aplikasinya di kiri bawah ini ada time-nya. Ini udah 10 menit. Terus ada kalori yang kebakar, distance-nya, terus ada speed kita sekarang berapa. Dan ada heart rate ya. Heart rate-nya ini yang di sini ya, di tangan gue ini si heart rate armband-nya ini. Terus kalau untuk si PH5-nya, ini simple aja, di kiri itu ada speed dan di kanan itu ada di kanan ini ada waktu, distance, terus kalori yang kebakar, sama stepnya. Oh, ini berarti sama persis kayak di aplikasinya. Oh, bedanya di aplikasi tuh nggak ada stepnya. Cukup unik, dia ngehemat tempat ya, jadi nggak usah gede-gede. Terus untuk navigasinya, bukan navigasi ya, buat kontrolnya tuh gampang. Misalnya kita mau nambah kecepatan, kita tinggal puter aja ke kanan atas. Nih. Terus kalau misalnya kita mau stop, ini bisa pause dulu. Mau pause, kita tinggal ke bawahin. Atau kalau stop, kita tinggal putar aja ke bawah. Langsung. Oke, sekarang kita start lagi, kita cobain. Biasa gue tuh di speed, kalau buat jalan, speed gue ada di 6. Ini buat jalan cepet. Jalan cepet speednya 6 ya. Oke, sekarang nih harusnya udah speednya 6. Ini speed 6 lebih kenceng daripada yang biasanya loh. Ini 6 rasanya kayak di 8. Kalau misalnya kita lihat di aplikasinya, ini tuh udah speed di 6 kmph. Benar speednya 6. Oke, ini speed 6 aman-aman aja. Tapi tadi gue berasa pas dia lagi naik speednya, misalnya kita turunin di 4 ya. Sekarang speednya di 4. Nah, ini gue ngerasain kayak pas kita hentakin kaki kita, dia ada kayak det kayak berhenti bentar gitu. Bukan berhenti bentar, kayak ketahan sama hentakan kaki kita. Tapi kalau misalnya kayak tadi kita naikin ke 6, ntar guys, ngos-ngosan ya, naikin ke 6 atau 7. Ini speed buat jogging. Kalau kita naikin di speed segini sih dia aman-aman aja, nggak berasa. Cuman yang sedikit disayangin adalah dia nggak ada incline ya. Jadi kalau misalnya biasa, gue jalan incline 3, speed 6,5. Di sini ya, berarti ini treadmill khusus lari aja, karena dia nggak ada incline-nya sama sekali. Oke, kita coba pakai lari bentar. Oke sih, dia suaranya nggak terlalu berisik. Terus kayak yang tadi gue bilang, si padnya ini lebih gede. Jadi kaki-kaki gue tuh nggak berasa, bukan nggak berasa. Kaki gue, sepatu gue nggak akan nyentuh bagian samping dari si treadmillnya.
Ayo sekarang kita mau ngetes si YSL PH5 ini, dia tuh speednya maksimal ada di berapa. Kalau misalnya di treadmill lama kita, dia speed maksimalnya bisa sampai 16. Kalau yang YSL 5H ini nggak tahu berapa, kita coba tes. 10. Di sini kedengeran ya suaranya. Sebenarnya nggak berisik sih ini. 12, dia maksimal di 12 ini udah nggak bisa lagi ya dilanjutin. Dan untuk suaranya dia nggak berisik sama sekali ya. Berisik ya karena hentakan sepatu kita, suara-suara yang wajar. Nggak kayak treadmill lama kita tadi suaranya ya ngik-ngik karena memang sudah umur kayaknya. Oke, kalau misalnya kita cuma ngomongin suara dari tes speednya tadi kan kayak kurang. Coba kita langsung aja ya, dua-duanya kita pakai sekaligus. Kalian dengar sendiri suaranya tuh bedanya gimana. Sekalian selain ngetes suara, kita ngetes juga kayak yang tadi gue bilang. Ini tuh speednya tuh beda ya. Speed 6 di sana, di treadmill lama sama speed 6 di sini tuh lebih kenceng. Nih, ini kita sama-sama jalan cepat. Speednya udah 6 ya, bentar. Kayaknya belum naik banget speednya. Oke, pertama dari suaranya dulu. Ya kan? Suara dari sini tuh cuman suara kayak ular kayak sama suara sepatu dari YSL PH5 ini. Tapi kalau dari yang lama nih, ngek, ngek gitu. Dan dari speednya pun beda. Speed 6 di sini tuh lebih kenceng. Ya kan? Berasanya ini sih lebih kenceng. Kalian bisa bandingin, ini sama-sama 6. Kita mulainya barengan. Dan kaki gue tuh ngambil langkahnya lebih banyak. Ya juga sih, cuman 6 ini beda aja. Ayo sekarang kita coba naikin speednya lagi. Saya di 7 lah ya. Ini udah mulai jogging tipis. Ini kalau 7 di sini udah jogging tipis nih. Kalau 8 ini udah kedengeran jelas saya. Ya soal ini nggak berisik dan ini parah banget. Ini cuma suara sepatu aja. Apa? 9. Ini kita balap lari gimana mas? Ini 9. Dan rasanya ini sih kenceng banget di sini. Hah? Iya. Sambil ngomong gimana? Oke, kita stop. Oke, sekarang kita bakal nyobain kalau misalnya si YSL PH5 ini dikonekin ke Zwift app. Harusnya dia tuh kayak YSL yang lain, dia tuh bikin kita tuh olahraga nggak gampang bosen. Jadi yang belum tahu aplikasi Zwift ini, ini suara si Zwiftnya udah kedengeran ya. Zwift ini tuh buat orang-orang yang suka olahraga, mau lari, mau sepeda. Jadi kita tuh bisa bersepeda atau lari sama orang lain secara virtual. Jadinya kita olahraga tuh nggak ngebosenin. Oke, ini kita udah masuk aplikasinya dan dia langsung muncul ya, YSL PH5009. Kita oke. Oh ini ada heart rate-nya juga, kita pair. Oh langsung ya, cepet banget. Ini udah mulai, terus kita coba jalanin ya. Oke. Oh, wah ini nggak delay ya? Apa delay? Coba naikin speednya di 4 misalnya. Ini pasti kita lagi jalan, dia juga jalan. Ada yang jogging, coba kita cepetin. Minggirin dikit mas. Nah, kita di 6. Coba. Nah, kalau kita jogging dikit, di 7 deh. Kok dia cuma jalan? Oh, ini dia mulai jogging nih. Kayak gini jadi lebih asik gitu. Karena kita ada yang dikejar, ngejar orang. Dan rasanya lamot ya. Dan untuk speednya di sini juga sama persis ya. 75 ya memang sama. Set refill ke 6. Oke. Nah, kelihatannya di sini ada orang-orang lain tapi kayaknya kita nggak bisa interaksi. Dan ya, kalau misalnya lagi balap lari juga ngapain kita interaksi ya? Tinggal fokus jatuh.
lumayan bagus sih. Jadinya kita nggak bosen kalau olahraga nggak cuman denger lagu doang. Kalau denger lagu kan nggak ada yang kita lihat ya. Kita cuma lihat pemandangan terus. Kalau tiap hari kayak gitu bosen. Tapi kalau misalnya bisa connect ke aplikasi Ziv ini, jadinya nggak bosen-bosen banget gitu. Seru. Oke, terakhir kita bahas soal build quality-nya. Build quality dari Yesol PH5 ini kalau misalnya kita lihat, ini sih rangkainya lumayan kokoh. Cuman yang rada ngeri tuh bagian depannya ini kalau keinjek dia tuh plastik, lihat. Kedenger ya suaranya. Keras banget. Ngeri pecah ya, cuman harusnya kecil kemungkinannya kita bakal nginjek si bagian depan ini, bagian plastiknya. Dan si PT ini juga anti slip, makanya tadi pas kita lagi coba, pas gue di speed yang lambat, tadi gue bilang ada feeling kayak dia ngandet-ngandet. Tapi itu bisa diwajarin karena ya balik lagi, PT ini tuh harus anti slip ya, biar kita tuh nggak gampang kepleset atau gimana-gimana. Oke lah, paling segitu aja review treadmill dari Yesol PH5 ini. Kalau menurut gue, ini sih gimana preferensi orang-orang aja. Kalau misalnya gue sendiri, gue butuh treadmill yang ada incline-nya. Karena minimal kalau misalnya gue lagi males lari, gue bakal jalan cepet dengan dengan incline minimal 3 gitu. Cuman kalau misalnya buat kalian yang nggak peduli atau nggak butuh incline, ya treadmill ini udah oke-oke aja. Dia punya speed bisa sampai 12 km per jam, ya itu udah speed yang udah lumayan oke lah. Maksudnya buat orang-orang pada umumnya ya kita sekencang-kencangnya kita lari paling sampai 10. Kecuali kalian pengen pakai lomba lari, carilah yang bisa sampai 16 ke atas gitu speednya. Kalau buat kelebihannya ya kayak tadi kalian lihat dari cara pemasangan simple banget. Sendiri juga bisa, kita cuman bongkar ini, unboxing, berdiriin si stangnya, kita pasang kunciannya, pasang, konekin ke aplikasi, atau nggak connect juga kita bisa langsung pakai. Terus kalau misalnya kita mau mindah-mindah ini kita tinggal angkat aja belakangnya. Di depan ini tuh ada 2 roda kecil, jadi dia sama kayak alat-alat Yesol yang lain, kayak si sepedanya ada di C15H. Dia tuh ada si roda kecilnya di depan, jadi kita mau mindahin sendiri pun gampang banget. Atau kalau misalnya kita pengen simpen juga, kita tinggal buka si kuncian stangnya ini, kita lipat lagi, kita berdiri di tembok. Jadi dia nggak makan space yang banyak banget. Ini tuh udah enak, terus desainnya juga bukan kayak treadmill yang jadul, yang kelihatannya tuh apa ya, kayak kurang enak dilihat. Ini tuh desainnya udah modern. Oke, paling segini aja buat review kali ini karena gue juga udah capek. Kalau misalnya kalian ada alat-alat olahraga yang pengen kita cobain atau alat-alat teknologi aneh, kalian boleh tulis di kolom komentar. Gue Chan dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.